Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi penghargaan pegawai yang akan kalian pelajari nanti di kelas 12. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian penghargaan, bentuk-bentuk penghargaan, dan syarat memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang memahami penghargaan pegawai dan melakukan pengelompokan pegawai. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang latar belakang pemberian penghargaan pegawai. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian penghargaan pegawai. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis penghargaan pegawai berdasarkan sifat dan bentuknya. Dan siswa dapat menjelaskan tujuan pemberian penghargaan. Lalu siswa dapat menjelaskan syarat memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengidentifikasi syarat memperoleh penghargaan kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat anumerta. Di dalam pembahasan ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah latar belakang pemberian penghargaan. Yang kedua tentang pengertian penghargaan pegawai. Yang ketiga tentang jenis-jenis penghargaan. Yang keempat tentang tujuan pemberian penghargaan. Yang kelima adalah syarat memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Yang keenam adalah syarat memperoleh penghargaan kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat anumerta. Sebelumnya kita bahas dulu adalah latar belakang pemberian penghargaan. Apa sih yang melatar belakangi pemberian penghargaan itu pada setiap pegawai atau karyawan? Yang pertama adalah setiap orang yang bekerja itu pasti ingin diperhatikan, dihargai, dan dianggap penting. Yang kedua, merupakan adalah suatu perhatian dari perusahaan sebagai wujud dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dalam membangkitkan motivasi, sehingga dapat mendorong kinerja pegawai yang pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik. Nah, lalu kita masuk kepada pengertian penghargaan. Apa sih pengertian penghargaan itu? Nah, istilah penghargaan di sini itu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kata penghargaan sering dikali dihubungkan dengan prestasi kerja seorang pegawai. Sebelumnya, kata penghargaan itu berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatio. Dalam bahasa Inggris, penghargaan lebih dikenal dengan istilah reward yang bermakna sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang mencapai prestasi tertentu baik oleh dan dari perorangan maupun suatu lembaga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian tentang penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak organisasi kepada pegawainya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi, pemberian penghargaan itu dapat dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan pegawai yang berprestasi agar tetap berada dalam organisasi. Salah satu ahli mengemukakan bahwa penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Adapun tujuan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan kepada pegawai dapat menjadikan rangsangan dan merupakan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja secara efisien dan efektivitas. Jadi, dengan adanya pemberian penghargaan, pegawai akan merasa puas dan merasa bangkit untuk termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran pada lembaga perusahaan. Yang pertama, tujuan penghargaan pada pegawai adalah untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Yang kedua, untuk mempertahankan pegawai yang sudah ada. Yang ketiga, untuk menjamin keadilan. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku. Yang kelima, prestasi kerja yang baik, loyalitas, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab, dan perilaku kinerja lainnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk rencana pemberian penghargaan yang efektif. Selanjutnya, ada jenis-jenis penghargaan.
Jenis-jenis penghargaan di sini terbagi dua, yaitu ada penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Apa sih yang dimaksud dengan penghargaan ekstrinsik? Penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat ia bekerja dan penghargaan yang akan diperoleh tersebut sesuai dengan harapannya. Sifatnya adalah tangible atau dapat dirasakan secara fisik. Bentuk penghargaan ekstrinsik salah satunya adalah insentif. Insentif adalah merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pimpinan lembaga atau perusahaan sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai pada lembaga atau perusahaan. Contoh, kepala sekolah memberikan intensif kepada guru yang ditugaskan mengajar pada jam tambahan atau bimbingan belajar untuk siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Yang kedua adalah bonus. Apa sih bonus itu? Bonus adalah berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai. Contoh, bonus tahunan biasanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba atau keuntungan atau memiliki saldo positif di akhir tahun. Yang ketiga adalah penghargaan secara formal dari pemimpin lembaga atau perusahaan. Dapat berupa gelar, medali, atau sertifikat yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Contohnya adalah kepala sekolah memberikan sertifikat penghargaan kepada seorang guru karena rajin mengikutsertakan siswanya untuk mengikuti lomba akademis maupun non-akademis. Nah, adapun jenis-jenis penghargaan pegawai dilihat dari bentuknya. Yang pertama adalah bentuk materi. Bentuk materi itu seperti uang, benda, medali, dan piagam. Adapun bentuk non-materi adalah seperti pujian, kenaikan pangkat jabatan, kesempatan pengembangan diri, contohnya pelatihan, seminar, dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ini adalah contoh sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Bina Insan Mulia memberikan kepada guru wali kelas. Yang keempat adalah pujian. Pujian merupakan bentuk reinforcement yang positif dan baik. Contoh, kepala sekolah memberikan pujian kepada salah seorang guru karena memberikan contoh positif bagi guru lain. Yang kelima ada promosi jabatan. Terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab yang telah dibebankan sebelumnya. Nah, tadi adalah tentang penghargaan ekstrinsik. Yang kedua adalah penghargaan intrinsik. Apa sih penghargaan intrinsik itu? Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Sesuatu yang dirasakan ini dapat berupa kepuasan dalam melakukan pekerjaan, perasaan lega karena telah menuntaskan pekerjaan, kepercayaan diri yang bertambah, dan sebagainya. Adapun bentuk penghargaan intrinsik adalah yang pertama adalah satu, pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi merupakan imbalan yang ditata tersendiri dan diperoleh jika seseorang mencapai suatu tujuan yang menantang. Yang kedua adalah otonomi, yaitu kebebasan melakukan hal terbaik menurut pegawai yang bersangkutan dalam situasi khusus. Otonomi dapat dirasakan seorang pegawai bila diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya saat pertemuan atau rapat. Yang keempat, ada pertumbuhan pribadi. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus memberikan pelatihan atau seminar untuk mengembangkan potensi pegawainya, sehingga pertumbuhan pribadi setiap pegawai dapat tercapai. Nah, itu adalah tentang pengertian penghargaan dan tentang jenis-jenis penghargaan dan sifat penghargaan. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Jadi, menurut PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, di dalam mewujudkan pembinaan PNS yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, dan ada peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 44 tahun 2015 tentang pedoman pemberian kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai negeri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pasal 2 dinyatakan bahwa PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta
dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, dapat diberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Adapun syarat dalam memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya, yaitu yang pertama adalah penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian sasaran kerja pegawai SKP dan tiap-tiap aspek perilaku kerja paling rendah bernilai baik. Yang kedua, telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat, yaitu 10 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, 30 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Yang kelima, ketentuan cuti di luar tanggungan negara. Yang keenam, tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Yang ketujuh, tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan di dalam mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya adalah yang pertama adalah tidak masuk kerja lebih dari 15 hari tanpa keterangan yang syah untuk setiap tahun dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, terlambat atau pulang kerja lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 112 jam 30 menit. Nah, adapun penghargaan kepada pensiun PNS dan janda atau duda, penghargaan yang diberikan PNS pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memasuki masa pensiun dan janda atau duda pensiunan sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kesetiaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Undang-Undang _SE Keputusan Gubernur dalam kurung Pergub nomor 8 tahun 2008. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut adalah yang pertama ada surat usulan pengantar dari Kepala SKPD atau UKPD. Yang kedua ada fotokopi SK CPNS. Yang ketiga melampirkan fotokopi SK pensiun janda atau duda. Yang keempat melampirkan fotokopi nomor rekening Bank DKI yang masih aktif. Nah, ada lagi penghargaan kepada pegawai berprestasi. Diberikan kepada pegawai melalui tahapan uji kompetensi untuk dapat dinobatkan dengan predikat berprestasi. Nah, untuk kenaikan pangkat anumerta, menurut pasal 22 diberikan pada PNS yang dinyatakan tewas dalam menjalankan tugas. Pangkat anumerta PNS yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan yang pertama meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Yang kedua meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Yang ketiga meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Yang keempat, meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai tindakan terhadap anasir itu. Adapun macam-macam penghargaan kenaikan pangkat. Yang pertama adalah kenaikan pangkat istimewa untuk pegawai berprestasi luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Yang kedua, kenaikan pangkat pengabdian untuk PNS yang mencapai usia pensiun. Yang ketiga adalah kenaikan pangkat anumerta untuk janda atau duda PNS yang meninggal pada saat menjalankan tugas. Yang keempat adalah kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang belum mencapai pangkat minimal dalam jabatan yang didudukinya. Yang kelima adalah kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan kepada PNS yang mendapatkan ijazah lebih tinggi. Nah, ada lagi adalah taperum. Apa sih taperum itu? Taperum merupakan bentuk bantuan berupa uang muka pembelian rumah yang diberikan kepada PNS sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan agar dapat memiliki rumah yang layak.
Ada lagi uang duka wafat. Uang duka wafat merupakan bentuk penghargaan dan tanda duka cita yang diberikan kepada keluarga PNS yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam menjalankan tugas. Jadi persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan tersebut adalah yang pertama ada surat usulan dari SKPD atau kantor kepegawaian kota, yang kedua surat keterangan kematian yang dilegalisasi asli dari kelurahan, yang ketiga adalah melampirkan SK pangkat terakhir, yang keempat adalah melampirkan surat nikah, yang kelima adalah melampirkan kartu keluarga, dan yang keenam adalah daftar gaji bulanan saat meninggal, dan yang terakhir adalah nomor rekening Bank BKI. Ada lagi asuransi. Asuransi merupakan bentuk jaminan pembayaran uang kepada PNS yang dilakukan pada akhir masa bakti. Dapat diberikan kepada pegawai pemegang polis apabila pegawai masih hidup atau kepada ahli waris. Dari materi ini adalah bentuk penghargaan yang paling baik adalah membuat pegawai mengetahui bahwa dirinya dihargai oleh perusahaan atau lembaga, bukan hanya oleh sekelompok kecil orang. Beberapa perusahaan kadang-kala menempatkan kota pegawai yang paling berprestasi di atas pabrik, perusahaan atau toko untuk menegaskan pegawai tersebut dapat menjadi panutan bagi pegawai lain. Sehingga perusahaan harus dapat menempatkan pegawai sebagai bagian dari modal aset. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan.